Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab pertanyaan tentang persebaran fauna dan flora di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ratna Gita dari kelas 11F. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu mengapa Indonesia memiliki fauna yang beragam. Nah, jawabannya adalah ada beberapa alasan mengapa Indonesia memiliki beberapa jenis flora dan fauna, yaitu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, sehingga memiliki iklim tropis. Yang kedua, dilewati oleh garis khatulistiwa. Yang ketiga, memiliki gugusan gunung api yang panjang. Keempat, memiliki hutan hujan yang termasuk terbanyak di dunia. Selanjutnya, wilayah luas terdiri dari kepulauan dengan banyak laut. Wilayahnya dibagi dua garis zoografi, garis Wallace, garis yang memisahkan daerah orientasi dan Australia, dan garis Weber, garis di antara daerah oriental dan Australia. Hai, nama saya Retna Agustin. Di sini saya akan membacakan pertanyaan nomor 2, yaitu Indonesia kaya akan berbagai flora dan fauna. Kekayaan ini harus dilindungi dan dipelihara dengan cara. Jawabannya adalah 1. Memberantas penebangan liar dan pembakaran hutan. Kebakaran hutan dan penebangan liar akan menghancurkan tanaman langka dan menghilangkan habitat hewan. Ini dapat menyebabkan punahnya flora dan fauna. Karena itu pembakaran dan penebangan liar harus ditindak tegas. 2. Membentuk taman nasional, cagar alam, dan suaka marga satwa. Kawasan yang dilindungi oleh peraturan yang ketat akan membentuk ekosistem yang terlindung dari perusakan dan dapat membantu flora dan fauna di dalamnya untuk berkembang biak. 3. Melindungi binatang liar dari perburuan. Perlindungan dapat dilakukan dengan melakukan patroli untuk menangkap pemburu liar dan menindak pemburu agar timbul efek jera. 4. Menghapus praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Praktik penangkapan ikan seperti penggunaan cantrang, pukat harimau, racun ikan, dan bom ikan akan sangat merusak lingkungan laut dan membuat kelestarian flora dan fauna laut terancam. Metode di atas akan membunuh ikan kecil yang belum berkembang dan menghancurkan terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan hewan laut lainnya. Yang kelima, itu memberantas perdagangan satwa dilindungi. Perdagangan satwa dan produk satwa seperti gading gajah, kulit harimau sangat mengancam kelestarian hewan langka dan karena itu harus ditindak tegas. Yang keenam, mendidik masyarakat tentang pentingnya pelestarian hewan. Tanpa ada kesadaran dari masyarakat, karena itu masyarakat harus dididik mulai dari dini di usia sekolah. Pendidikan meliputi pendidikan tentang pentingnya peran flora dan fauna di lingkungan, manfaat pelestarian dan bahaya kerusakan lingkungan dan bahaya hilangnya atau punahnya satwa langka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Gisrianjani dari kelas 11F. Jawaban soal nomor 3. Ada berapa banyak fauna yang terdapat di Pulau Jawa? 1. Banteng Jawa. Hewan endemik di Pulau Jawa yang pertama adalah banteng Jawa dengan nama latin Bos javentus. Merupakan satu dari 5 jenis banteng yang ada di dunia, di mana satu di antara sudah punah. Banteng Jawa menyebar di Jawa, Madura, dan Bali, di mana dapat ditemukan beberapa taman nasional seperti Ujung Kulon, Alas Purwo, Meri Betiri, Balura, dan Taman Nasional Bali Barat. 2. Owa Jawa. Hewan akademik di Pulau Jawa selanjutnya adalah owa Jawa dengan nama latin Milobates molot. Merupakan kera kecil khas Pulau Jawa, di mana ciri-cirinya tidak memiliki ekor, rambut berwarna abu-abu, memiliki suara khusus yang indah. Selain itu, gerakannya juga sangat gesit, tapi sayang owa Jawa termasuk salah satu hewan yang sulit ditemukan dan dikategorikan hewan mulai langka, bahkan sudah dimasukkan ke kategori hewan yang hampir punah. 3. Macan tutul Jawa. Selanjutnya adalah macan tutul Jawa dengan nama latin Patera pardus melas, merupakan jenis kucing terbesar di Jawa setelah harimau Jawa, dinyatakan punah.
Kucing khas Jawa ini memiliki dua varian warna, yaitu warna terang dan hitam atau yang bisa disebut macan kumbang, hewan yang menjadi satwa identitas Jawa. Berikut ini juga termasuk hewan langka dan dilindungi. Sebagian besar macan tutul Jawa bisa ditemukan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Walaupun hampir semua taman nasional di Pulau Jawa mengklaim pernah menemukan hewan akademik ini. 4. Surili dengan nama latin Trisbitis comata adalah hewan akademik di Pulau Jawa bagian barat, tepat di Jawa Barat dan Banten, di mana hewan ini menyebar di berbagai hutan di Taman Nasional, Cagar Alam dan hutan lindung di Jawa Barat dan Banten. Berdasarkan undang-undang hewan ini termasuk hewan yang dilindungi karena masuk daftar merah sebagai jenis hewan yang terancam punah karena kehilangan habitatnya yang disebabkan aktivitas manusia. 5. Badak Jawa. Badak Jawa dengan nama latin Phylarctos codaicus merupakan salah satu hewan akademik langka di dunia, di mana diperkirakan jumlah populasinya lebih dari 60 ekor saja yang tersebar di Taman Nasional Ujung Kulon. Selain itu, badak Jawa juga merupakan jenis badak paling langka di antara 5 jenis badak yang ada di dunia. 6. Elang Jawa. Elang Jawa dengan nama latin Pigeatus bertels ini merupakan salah satu hewan akademik di Pulau Jawa yang statusnya hampir punah. 7. Lutung Jawa. Lutung Jawa dengan nama latin Pihesus auratus merupakan salah satu hewan akademik di negara Indonesia yang bisa ditemukan di Pulau Jawa. Kukang hewan akademik Pulau Jawa selanjutnya yaitu kukang dengan nama latin Nitrebus kukang, merupakan jenis primata nocturnal, yaitu hewan beraktivitas di malam hari. Burung terulek Jawa. Burung terulek Jawa dengan nama latin Penlus mercoprus merupakan hewan langka yang hanya ada di Pulau Jawa. Burung dan keluarga ini pada tahun 1994 dinyatakan punah, dengan hingga punah direvisikan menjadi kritis. Walaupun begitu, sampai sekarang keberadaan burung misteri antara punah atau belum punah. Perkenalkan, nama saya Irka Saputra. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 4. Nomor 4, persebaran fauna dan flora di Indonesia. 1. Fauna tipe Indonesia Barat Asiatis. Fauna di Indonesia daerah barat menyerupai daratan Asia. Persebaran fauna meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan hingga Selat Makassar dan Selat Lombok. Kebanyakan binatang Asiatis memiliki ukuran yang besar dan terdiri dari binatang menyusui. Binatang jenis Asiatis biasanya berbulu tidak indah. Contoh, harimau di Jawa, Madura, dan Bali, beruang di Sumatera dan Kalimantan, gajah yang terdapat di Sumatera dan banteng. 2. Fauna tipe Indonesia Timur atau Australia. Fauna bagian timur meliputi daerah Papua, Kepulauan Aru, dan beberapa pulau di Indonesia dan sekitarnya. Ciri dari fauna Australis adalah jenis mamalia berukuran kecil, banyak terdapat burung berbulu indah, hewan berkantong. Binatang di daerah Australasis mendapat pengaruh dari Australia. Contoh, kanguru pohon, musang berkantong, burung kasuari, burung cendrawasih, dan burung kakak tua bercembu merah. 3. Fauna tipe tengah atau peralihan. Jenis fauna di daerah peralihan memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan fauna di daerah Asiatis maupun Australis. Jenis fauna peralihan terdapat di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Contoh, biawak dan komodo, anoa, babi rusa, burung maleo, dan 2. Persebaran flora. 1. Flora Indonesia Barat. Jenis meranti berhentian sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit, tumbuhan sagu sedikit, terdapat jenis nangka. 2. Flora Indonesia Timur. Jenis flora meranti-rantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih,
terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa dan khususnya di Papua banyak terdapat tumbuhan sagu, tidak terdapat jenis nangka. Perkenalkan, nama saya Wahid, ingin menjawab pertanyaan nomor 5. Nomor 5 jawabannya, karena terjadinya pembukaan lahan secara berlebihan, penggunaan bahan kimia, pemburuan liar, dan perusakan hutan oleh manusia, dan perubahan iklim yang ekstrim. Sekian, terima kasih.